Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat seperti biasa sahabat Hendris. Welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Oke, sahabat Hendris, bagaimana perkembangan pemberitaan, ya, pembicaraan, diskusi, asumsi perihal kasus Vina Cirebon ini? Apakah sudah mulai sedikit menurun atau justru malah makin menjadi-jadi? Yuk, sahabat Hendris, kita coba cross-check pemberitaan ya, update terbaru kasus Vina Cirebon kali ini. Oke, disimak sampai selesai ya. One more time, support channel ini dengan tekan tombol subscribe. Oke, kita kawal kasus ini. Mudah-mudahan ada keajaiban. Oke, kita nggak tahu karena skenario Allah itu yang lebih besar, lebih dasar. Benar nggak sahabat Hendris? Oke, kita coba cek pemberitaan update terbaru kasus Vina Cirebon kali ini. Oke, check it out. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya, sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya, penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formal. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup, Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fikih atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kalau itu memang hanya target utama, berarti kasus ini akan menguap. 2 DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak ditindaklanjuti lagi, dan kasusnya berakhir begitu saja, dan akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga Vina. Ada video yang beredar, Peggy Setiawan itu mau menjalani tes psikologi atau pemeriksaan psikologi, kemudian di kepalanya itu ada semacam benjolan hitam kayak darah menggumpal ya, kayak darah menggumpal. Ya, jadi ini ya seperti ini ya. Nah, ini videonya. Nah, videonya kan ini di TikTok nih ya. Nih. Nah, ini kan seperti ini. Ya. Saya ulangi lagi ya. Ini banyak yang beredar seperti ini. Ini minta dijelaskan. Ini ya. Jadi kami tegaskan ya, kami sampaikan ya bahwa kami ya, saya pribadi juga sudah ketemu Peggy Setiawan ya. Dua hari mendampingi atau menyaksikan Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologis ya. Itu ketemu dengan Peggy Setiawan langsung. Itu Peggy, coba sini. Ini di media sosial beredar foto atau video kamu ada lukanya. Coba sini. Akhirnya saya lihat kepalanya Peggy ya, saya amati semuanya, kepalanya tidak ada luka. Jadi tidak ada luka yang di kepala yang seperti di beredar. Peggy Setiawan tidak ada lukanya, dan kondisi Peggy Setiawan memang baik-baik saja. Memang terlihat kurus dibanding waktu pertama kali ketangkap konferensi pers sama kepolisian Polda Jawa Barat itu, dan dibandingkan dengan sekarang memang agak kurus. Tapi
kondisinya tidak ada luka ya, termasuk di kepala yang beredar di media sosial itu hoax ya, tidak ada. Jadi tidak ada luka, aja kondisinya baik-baik saja, fisiknya baik ya, alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Kalaupun terjadi apa-apa pasti Peggy Setiawan juga bercerita ke penasihat hukum itu. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi nih, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi nih, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Saya kasih tahu Bu Widya, kalau Anda mengetahui, jangan cuma cocokologi. Ada yang namanya pengacara sombong yang katanya dia itu seorang pengacara dari keluarga Vina, tapi ada yang aneh bagi saya. Tapi dia sangat dekat sih dengan keluarganya yang namanya mantu wakil bupati. Aneh nggak kira-kira? Sayembaranya 10 juta. Denger Bu Putri si Tompel, denger ya. Saya itu orang keras kritik, keras berpendapat. Antum-antum semua aja banyak pengen tahu informasi dari saya sebenarnya. Ya kan, itu satu. Kedua, saya menyentil pejabat tinggi di negara ini, nggak ada yang ngadain sayembara. Pertama, satu, seorang jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Saya membuka kasus-kasus masalah proyek, di antaranya masalah tambang-tambang, banyak saham-sahamnya. Itu aja beliau nggak adakan sayembara. Orang pengacara ecek-ecek yang model yang namanya Putri adakan sayembara. Mbak kalau tahu, Anda menangani kasus ini sampai 8 tahun nggak tahu. Sedangkan Anda di belakang ya Putri ya, menelisik semua konten saya itu banyak benernya kan. Menelisik konten saya itu benar-benarnya. Kamu bilang saya menghalangi penyelidikan. Kapan saya menghalangi penyelidikan? Saya itu memberikan info jalan agar penyelidikan itu lebih lancar. Diawali pemeriksaan yang namanya penyuapan kasus seorang itu penangkapan narkoba pada waktu itu. Itu jalan utamanya. Panggil kembali bupatinya, panggil kembali Polresnya, panggil kembali Polda Jabarnya, panggil kembali wakil bupatinya. Terlibat enggak orang-orang ini? Nah, kebohongan-kebohongan ya, sedangkan Anda ya ada orang yang mirip sama Anda, itu Linda. Live streaming. Kenapa ya tidak menelisik yang namanya si Linda lagi siaran langsung ketika ditanya orang, kenapa ya Linda itu setiap kesurupan kok ada jadwalnya ya? Jawabnya apa? Saya tuh di luar kesadaran, ya kan? Beda dengan Aep. Aep orangnya sadar mengatakan itu. Artinya iblis semua dong ini yang berperan.
Nah, kemudian Putri juga harus mengamati keluarga dari mantu. Keluarga mantu katanya ada yang tidak bisa mengendarai motor tapi punya SIM C, terus mengendarai motor segitu besarnya, Kawasaki pula. Ya, jangan bilang itu belajar. Ya, kesombongan itu mulu. Ya, kesombongan itu mulu, Tompel ya. Dengar. Saya itu sentil seorang yang namanya Kapolri kita, sentil yang namanya Bapak Luhut Binsar Panjaitan, apalagi saya bongkar-bongkar masalah kasus korupsi. Tidak ada mereka adakan sayembara. Sombong kali kau. Ya, sebenarnya kau itu yang mencari informasi dari konten-konten saya, ya kan? Kalau kau itu senior, kenapa berlarut-larut sampai 8 tahun menangani kasus ini? Benar Anda itu, ya? Benar-benar Anda itu yang namanya pengacara untuk seorang keluarga Vina. Tapi saya agak risih, tahu? Saya tidak yakin 100% Anda itu benar-benar murni mau menolong yang namanya keluarganya Vina. Paham? Sampai di situ aja saya udah paham. Matamu itu nggak bisa saya iniin ya. Matamu itu mata pembohong itu. Oke, sama Iris, itu update terbaru perihal kasus Vina Cirebon. Thank you yang udah menyimak sampai selesai video ini. Support channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share ke media sosial. Sama Iris semua. Oke, bye-bye.